Selamat mendengarkan podcast ini. Agenda hidup kita satu-satunya haruslah mencari Tuhan untuk menemukannya, menjadi kekasih abadi. Itulah satu-satunya kita mengisi hidup kita yang hanya satu kali. Yang Alkitab katakan singkat seperti uap, seperti asap, seperti bunga rumput yang mekar di pagi hari dan layu pada sorenya. Disingkatnya hari umur hidup kita yang juga kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita harus mengisi untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, memburu Tuhan. Dan orang yang menemukan Tuhan, saudaraku, akan sampai pada satu titik di mana dia memiliki ketergantungan yang penuh. Ketergantungan yang penuh. Ketika orang menemukan satu lubang, satu rongga kosong dalam jiwanya, dan yang disadari hanya Tuhan yang bisa mengisi. Ia menutup semua lubang yang lain. Dia menutup semua hasrat yang lain. Dan hanya menghasrati Tuhan. Sehingga memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan. Sedikit sekali orang yang menemukan Tuhan sampai pada level ini, saudara. Sedikit sekali. Orang yang bisa berkata seperti pemazmur berkata, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bagi rusa, sungai yang berair itu bukan sebuah kesukaan, bukan hobi, tapi seluruh hidupnya. Seluruh hidupnya, bukan suplemen, bukan tambahan. Bukan tambahan untuk menyemarakkan hidupnya. Tapi satu-satunya kehidupannya. Orang bisa hidup tidak makan 5-6 hari. Kalau sudah tidak minum, bahaya, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, kau minum air ini, kamu haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang kuberikan padamu, kau tidak haus lagi. Masalahnya sampai di mana orang memiliki kehausan yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Nah, kehausan jenis ini tidak sederhana, saudaraku sekalian. Orang harus memahami kebenaran firman secara memadai di dalam nalarnya. Orang harus memiliki sebuah pertemuan yang konsisten dan terus menerus setiap hari. Seperti yang sering saya kemukakan, at least 30 menit saudara temui Tuhan. 3. Orang merasakan kehadiran Tuhan, mengerti kehadiran Tuhan di setiap peristiwa hidup yang dialaminya. Sebab di dalam segala hal Allah turut bekerja. Tuhan pasti hadir di situ. Justru ini yang signifikan. Ini yang sangat kuat merubah kita, saudara. Waktu kita dihina orang, waktu kita dipuji, waktu kita banyak uang, waktu kita gak punya uang, waktu kita di suasana serba menyenangkan, atau di saat kita dalam ancaman dan bahaya. Di segala keadaan Tuhan pasti berbicara. Dan lewat sebuah perjalanan, berjalan bersama dengan Tuhan, orang mulai mengerti apa artinya bahwa Dia kebutuhan hidup kita. Kita menemukan rongga kosong itu dan hanya Tuhan yang bisa mengisi. Sampai nyambung.
Ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, saudaraku, secara lengkap. Sama seperti kita tahu kalau orang tercandui narkoba, betapa tergantungnya dia dengan narkoba. Kita mengerti, saudara. Tapi kita memiliki pengertian yang sangat terbatas dibanding dengan orang itu yang mengalaminya secara langsung. Demikian pula saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata orang yang tercandui Tuhan. Yang bisa berkata, aku bisa hidup tanpa apapun dan siapapun, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Kalau kita tidak sampai pada pengalaman hidup seperti ini, berarti kita masih sesat, saudara. Sebab dari kecil memang kita dibesarkan dalam suasana dunia yang fasik. Kita terbiasa menyerap kebahagiaan, kesenangan, kepuasan dari berbagai sumber. Kita punya lubang-lubang sendiri, kita bangun lubang-lubang sendiri, dan kita mengisinya dengan isian yang sesuka hati kita. Padahal Tuhan sudah menciptakan kita dengan lubang, dengan rongga kosong itu. Yang kalau disadari, saudaraku, orang akan memburu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti orang yang tercandui narkoba itu kan bikin lubang sendiri, saudara. Dia buat lubang sendiri. Lalu dia tercandui oleh narkoba. Demikian pula dengan manusia. Dia membuat lubang sendiri dan dia tercandui dengan banyak hal. Dan pada umumnya orang tercandui oleh uang, rumah, mobil, dan berbagai material thing, segala sesuatu yang bersifat duniawi ini. Dan betapa sulitnya menyadarkan orang-orang itu. Jika terus berlarut-larut, dia punya banyak lubang, punya banyak minat, punya banyak hasrat. Dia tidak bisa mengatakan seperti pemazmur berkata, Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Tidak bisa. Dia nggak bisa. Dia sudah menyerap banyak kesenangan dari sumber lain. Dia banyak lubang-lubang yang diciptakan sendiri. Waktu kecil kita bikin lubang yang namanya boneka bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki mobil-mobilan, besar dikit sepeda, besar dikit motor. Terus orang biasa menyerap kebahagiaan dari dunia. Ada dinamikanya itu, saudara. Kalau manusia menyerap kesenangan dari manusia lain, apakah yang namanya pacar, apakah pasangan hidup, dia menyerap. Itu ada dinamikanya dan ada progresivitasnya. Ada yang makin memburuk, ada yang makin membaik. Tapi biasanya memburuk. Pada waktu Tuhan Yesus membuat air jadi anggur, orang berkata, biasanya dalam pesta-pesta orang memberi anggur yang baik dulu, baru yang buruk. Tapi ini kenapa yang baik belakangan? Dia tidak tahu kalau yang membuat anggur itu Tuhan. Waktu bulan madu, waktu pacaran, anggurnya baik. Tapi setelah menikah, tahun berganti tahun, belum tentu. Nah, beda dengan Tuhan, saudaraku. Saudara ketika mulai belajar mengenal Tuhan memang di biasa-biasa saja. Tapi makin hari itu, makin Anda mengenal Tuhan secara kognitif dalam nalar, Anda bisa mengalami Tuhan lewat pergumulan dalam doa. Allah itu hidup, harus dialami lewat pengalaman hidup. Saudara akan menyerap kenikmatan Tuhan itu. Dan Anda berkata, sampai berkata, I can't live without you, Lord. Tapi yang sampai di sini jarang. Karena banyak orang pikirannya sudah terlanjur sesat. Sesat. Dan tidak mau diperbaiki. Ada dinamikanya, saudara. Waktu kecil mau sepeda. Atau saudara-saudara yang sudah berumur naik motor. Lalu lihat orang punya mobil, pengen punya mobil. Sudah punya mobil minibus tua. Ya. Lalu pengen punya minibus yang baru. Saya minibus yang baru, kurang dingin AC-nya, mau mobil niaga. Sudah punya mobil niaga, mau sedan. Sedan murah. Nanti tidak puas dengan sedan murah, mau sedan yang mahal. Sudah sedan mahal,
mau sedan build up yang lebih mahal. Terus, padahal waktu mati kita nggak bawa apa-apa. Kau minum air ini kamu haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang kuberikan, kamu akan tahu ternyata akulah satu-satunya bisa memuaskan jiwamu. Banyak orang sesat, saudaraku. Dan di dalam penyesatan tersebut, saudaraku, dalam kesesatan tersebut, orang makin terikat dengan dunia yang sama dengan menyembah iblis. Coba kita baca dulu 2 Korintus pasal 11, saudaraku, ayat 2 dan 3. Saudara perhatikan ya. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya. Tujuan gereja manapun seharusnya mempertunangkan jemaat dengan Kristus. Jangan memarkir jemaat hanya jadi anggota gereja yang sebenarnya bertunangan dan menikah dengan dunia. Aku cemburu. Saya berharap saya punya kecemburuan seperti ini yang tulus. Ketika Tuhan mulai mengubah hidup saya ingin orang juga berubah. Cuman caranya waktu itu kurang baik. Jadi saya khotbahnya marah terus. Sampai ada anak-anak kalau ikut mamanya nggak berani ke gereja. Akong Eras marah terus. Waktu berlalu, saya melihat fakta banyak orang tidak berubah. Termasuk orang-orang dekat sekitar saya. Jadi saya mulai pesimis. Seiring dengan pesimistis saya sudah tidak marah-marah seperti dulu. Akhirnya saya pesimis, memang ada orang yang tidak mau berubah. Ya sudah, saya marah percuma. Jadi akhirnya, ya sudah, yang mau ayo, yang gak mau ya sudah. Jadi dulu saya wajibkan tuh, pengurus datang suara kebenaran. Tapi ada yang suka tidak datang. Lama-lama saya pesimis, putus asa. Lalu saya berkata, boleh datang, boleh gak datang. Terserah situ. Ini pengurus loh, bukan jemaat. Yang mestinya jadi pelayan-pelayan yang harus lebih maju. Rupanya enggak. Biarin, yang mau silakan, nggak mau silakan. Biar nanti ada yang namanya seleksi alam. Natural. Cemburu. Jadi kalau sebenarnya saya ngotot begini, itu cuma semata-mata Anda supaya jadi mempelai Kristus. Seperti saya ngotot memaksa diri saya sendiri. Saudara, kalau datang kemari itu kan mau menjadi kekasih Tuhan. Ayo belajar. Kalau Anda tidak yakin gereja ini baik, pergilah ke gereja lain. Doa restuku menyertai. Ada banyak pendeta. Ada banyak pendeta. Carilah pendeta-pendeta itu, pergilah ke sana. Kalau saudara menganggap itu yang benar, pergilah bro. Yuk pergilah ke gereja yang Anda anggap itu benar. Dan belajarlah di sana dengan tekun. Yang penting kita ketemu di surga. Jangan di sini cuma datang tidak belajar, di sana kagak. Lu maunya apa? Ngerti nggak saudara? Nah kalau di sini kita mau mempertunangkan saudara dengan Kristus. Bukan untuk apa-apa. Jadi sebelum kita mati, kita sudah bertunangan dengan Tuhan. Atau layak dipertunangkan dengan Tuhan, saudara. Jangan punya minat atau hasrat macam-macam. Banyak lubang yang kau buat dan kamu harus mengisinya. Seperti orang yang terjerembab di dalam ikatan narkoba, dia bikin lubang sendiri. Orang yang suka minuman alkohol, dia bikin lubang sendiri. Orang yang terikat dengan rokok, dia bikin lubang sendiri. Dia harus bawa rokok kemana-mana. Ada orang yang kesukaannya barang bermerek, dia bikin lubang sendiri. Bukan salah pakai barang bermerek, tapi jangan kau jadikan kebahagiaan sampai engkau tersandera oleh itu. Amin. Tersandera. Ada orang yang kalau makan mesti ada nasi, kalau nggak nasi nggak bisa makan. Ya makan nasi itu boleh, tapi tidak harus mesti ada nasi kan. Orang tidak terikat dengan nasi. Ini contoh sederhana, saudaraku. Ada orang yang tersandera oleh mobil.
Nah, tersandera oleh narkoba, jelas melanggar etika kehidupan. Tapi kalau punya mobil, punya ini, punya itu, apa salahnya? Baca terus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kesetiaan yang sejati. Saudara, ini standar ya, bukan luar biasa gitu, ini standar. Saudara punya istri, ini bagi yang pria, ibu-ibu punya suami. Kan tidak ingin hati suami terbelah. Tuhan pun juga begitu, saudara. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini kalau zaman dulu ya, zaman perjanjian lama, mereka kan taunya Elohim. El itu artinya the mighty, Allah yang maha tinggi. Sebutan Hem ini menunjukkan jamak. Kalau child jadi children, book jadi books. Ternyata di sini ada bapak, ada anak. Ini diketahui setelah perjanjian baru. Kalau orang Yahudi kan taunya namanya Yahweh, saudara. Yahweh. Tulisannya begini, saudara. Nah, begini, saudara. Ini Yahweh. Jangan berpikir Yahweh itu Allah Bapa, kalau Yesus itu Yosua Hamasia. Bukan. Yahweh itu ya sebutan untuk Tuhan Elohim ini. Tapi ternyata ada Bapa, ada Anak. Itu tersingkapnya waktu di perjanjian baru. Tidak seorang pun mengenal kecuali Anak itu, dan kepada siapa Anak itu memberitahu di sini. Jadi orang Israel tahunya Yahweh. Ini Anak di sini. Nah, ternyata lagi yang menciptakan langit dan bumi itu ternyata Anak. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Termasuk manusia. Nah, kehadiran dari Bapa dan Anak ini Roh Kudus. Jadi kalau saudara panggil Bapa, langsung nyambung. Karena Roh Kudus lah. Ini IT-nya sempurna sekali Tuhan. Nyambung set langsung. Langsung real time. Ini Anak yang menciptakan langit dan bumi. Waktu ya sama seperti manusia menciptakan sesuatu, dia punya ikatan dengan yang diciptakan. Amin. Apalagi yang diciptakan itu makhluk hidup segambar dengan dirinya, yang punya perasaan, pasti punya dinamika dengan dirinya. Dikunci, kasih lubang. Nah, gak akan bisa diisi oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Kalau Anda baru dengar lalu bengong, ikuti dulu. Sudah terlanjur ke sini, mau tidak mau harus percaya saya dong. Oh, saya gak percaya Pak, you minggu depan pindah. Bukan ngusir. Amin. Ini logis. Kau minum air ini kau haus lagi. Kau minum air daripadaku, kamu gak haus lagi. Itu Tuhan. Makanya orang kaya di Lukas pasal 16. Aku haus. Anda jangan pikir itu mineral atau lagi soft drink. Tuhan sendiri. Waduh, ini lubang baru terbuka. Ketika semua harus ditanggalkan, tinggal satu lubang. Kosong. Mampuslah. Mampuslah dia. Mate maho. Begitu saudara. Makanya yang lain ditutup, ini aja yang diisi Tuhan. Loh, diajarin begini kok. Anda gak jadi miskin gara-gara begini loh. Kalau Anda sungguh-sungguh jadi anak Tuhan, mengisi kekosongan jiwamu dengan Tuhan, Tuhan itu yang menggenggam jagat raya. Nah mungkin Anda dipermalukan. Anak kita luka sedikit saja kita gusar, apalagi Tuhan melihat kita luka. Tapi Tuhan itu mengizinkan semua terjadi demi kebaikan kita. Jangan Anda pikir Tuhan melukai. Nah baru terbuka ini anak. Anak Allah. Ini mempelai. Paulus berkata, aku itu
mempertunangkan kamu. Luar biasa saudaraku sekalian. Saudara ini ada yang setuju-setuju saja saya tahu, tapi tidak bisa menghayati karena saudara belum sampai pada nyambung itu. Belum nyambung. Cintamu terbagi-bagi, terbelah-belah. Sesuatu yang kau pandang bisa membuat hidupmu lengkap, membahagiakan, kepadanya yang kau menyembah. Percaya deh saudaraku, menyembah. Baca dulu ya, Lukas 4. Lukas 4 ayat 5, saudaraku. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Terus, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Kalau hanya untuk kaya, setan pun, iblis pun bisa beri. Jangan mencari apa yang iblis bisa beri. Cari yang siapapun tidak bisa beri, Tuhan. Nah, iblis memang sengaja kita manusia buat lubang dan terikat di dalamnya. Ingat tadi narkoba tadi, dia bikin lubang tuh. Rokok, iya. Sekarang barang branded juga jadi lubang. Kalau nggak pakai barang itu kurang pede. Itu belum macam-macam, belum soal seks, belum soal makan minum, bikin lubang, belum kehormatan. Terus, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, menyembah ini saudara, dalam bahasa Yunaninya proskuneo, yang artinya memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi. Jangan saudara berkata, wah saya sudah menyembah Tuhan Pak, nggak menyembah setan. Nah, saudara kalau melihat orang ke Gunung Kawi, supaya tokonya laris, atau ke dukun, minta tolong mbah dukun, supaya karirnya maju. Saudara jangan pikir mereka itu menyembah dukun atau menyembah kuasa gelap, dalam arti lewat dukun itu atau menyembah Gunung Kawi. Mereka tidak menyembah Gunung Kawi. Gunung Kawi, dukun itu hanya sarananya. Yang disembah itu duit, karir. Kalau mereka bisa kaya tanpa Gunung Kawi, nggak ke Gunung Kawi. Jadi Gunung Kawi, dukun itu hanya sarana, bukan objek yang disembah. Amin. Amin. Paham saudara? Bukan objek yang disembah. Yang disembah itu harta kekayaan itu. Wah, kita nggak nyembah setan. Setan juga tahu orang-orang modern beradab nggak menyembah setan, kecuali orang gila atau orang yang kurang waras menyembah setan. Setan juga cerdas lah bro. Tapi ketika engkau tertarik kepada sesuatu itu membuat engkau merasa lengkap, dibahagiakan, engkau beri nilai tinggi, proskuneo, menyembah. Nah, sekarang modelnya orang ke gereja supaya diberkati Tuhan. Jadi bukan menyembah Tuhan, Tuhan jadi sarana, pinjam tangan Tuhan untuk meraih dunia. Tuh, kurang ajar kan? Yang mengerikan kalau gereja atau pendeta yang kampanyenya ke situ. Allah itu baik, luar biasa. Tuh. Klaim janjinya, berkat Tuhan akan dicurahkan. Itu kan menyesatkan sebenarnya. Lalu mereka memuji-muji Tuhan, bukan memuji-muji setan. Bapak ibu pikir Tuhan itu senang dipuji-puji begitu. Sekarang bayangkan ya orang tua dipuji-puji anak. Oh papa mama saya bagus, oh baik, hebat. Tapi dia sekolahnya gak rajin, beranteman, gak karu-karuan. Senang itu orang tua. Tuhan jangan saudara pikir senang dipuji-puji.
Mungkin anak nggak pernah muji orang tua baik, hebat, nggak pernah muji. Sekolahnya rajin, pergaulannya baik, jujur, nurut. Orang tua happy. Amin, saudara. Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa disuap, gila hormat, suka dipuji-puji. Memuji Tuhan itu tidak cara begitu, bro. Haleluya, kami sembah Tuhan. Menyembah itu memberi nilai tinggi. Dalam bahasa Ibrani-nya saka, tunduk. Sekarang kau tunduk ke siapa? Demi uang korupsi, demi uang bikin salah, kau tunduk kepada uang. Demi saya punya barang ini, barang itu, keren. Engkau berbuat kesalahan. Ya memang kalau orang belum dewasa susah diajak ngomong. Seperti anak muda, mobilnya dikasih hiasan macam-macam, peleknya diginiin, digituin. Orang tua bilang, atau omnya bilang, untuk apa nak? Keren om, keren. Untuk apa keren? Oh keren aja. Si omnya gak ngerti, si anak gak ngerti juga, pusing. Tapi begitu anak dewasa baru tahu keren itu gak ada artinya. Betul gak? Makanya anak muda mesti nurut kalau sama orang tua. Jangan mau senang sendiri, dia tidak tahu. Nah saudara ya, jangan menyembah barang-barang dunia. Waktu mati you gak bawa apa-apa. Konyol bener saudaraku. Nah ini banyak orang kan dalam kondisi membahayakan. Tuh, udah mau marah lagi kan? Ya gimana gak kesel lihat pendeta ngawur begitu. Allah baik luar biasa. Maksudnya baik lu apa? Dia memberkati. Itu Allah yang jahat. Yang memberkati manusia tanpa mengajak manusia itu jadi sempurna. Untuk dibawa ke langit baru, bumi baru. Itu bukan Allah yang benar. Nah banyak orang diajarkan Allah yang salah. Bodohnya jemaat tidak belajar Alkitab. Amin saja. Sekarang jangan bilang amin, you mikir dong bro. Allah yang diajarkan Alkitab tidak begitu. Itu Pak di perjanjian lama. Itu perjanjian lama untuk orang Israel yang orientasinya itu berkat-berkat jasmani. Setelah jadi umat perjanjian baru, orientasinya itu kerajaan surga. Ini khotbah kan sebenarnya lanjutan khotbah minggu lalu. Cuman saya agak menyimpang dulu. Minggu lalu saya khotbah bagaimana Allah memindahkan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Tapi tewas di padang gurun. Bukan salahnya Tuhan. Karena mereka keras kepala. Banyak ranjau-ranjau. Kenapa Tuhan kasih ranjau sih Pak? Kalau enggak kan bisa lancar. Enggak bisa. Ranjau itu mendewasakan. Tuhan tidak mungkin membawa mereka ke Kanaan dalam kondisi tidak siap mewarisi Kanaan yang permai, yang berlimpah susu dan madu. Sama dengan kita tidak mungkin dong saudara dibawa ke surga dalam kondisi watak duniawi. Nanti satu kelak nih ketemu Tuhan, orang baru gemetar. Terus Tuhan, aku sembah kau. Nggak natural. Engkaulah milikku. Enggak, kamu punya banyak milik. Saudara bersyukur di sini kan ada lagu-lagu yang mendorong saudara untuk ke arah kebenaran. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Saya pernah seminar di satu kota. Saya nyanyi lagu ini. Orang ketawa, ingat tuh, yang terakhir nih. Ketawa, dipikirnya lagu saya lucu. Ini standar. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Diketawain, dipikir lucu. You pasti menganggap ini lucu. You pulang gak bawa apa-apa loh sis. Bibir merahmu kamu tinggal di Menteng Pulau. Betul gak saudaraku? Saya bukan ngajak Anda miskin loh. Anda gak mungkin jadi miskin kalau Anda bertanggung jawab, kerja keras, rajin. Karena Allah Bapa, Tuhan kita itu menggenggam jagat raya tanpa batas.
Makanya saya yakin, dulu saya nggak yakin, kurang yakin, sekarang saya yakin. Gereja ini milik Tuhan. Kebutuhannya miliar-miliar. Biar kalau ini milik Tuhan, Tuhan pasti penuhi. Kalau tidak harus dibangkrutkan. Karena hanya untuk kepentingan Erastus dan geng-gengnya. Nggak boleh. Dulu kan saya masih mikir, wah si A, si B, si C. A kemungkinan bantu 80%. Si B kemungkinan bantu 30%. Kalau si C ini mungkin bisa bantu ya 40 kemungkinan. Itu 5% itu. 5% pun lobang. Sekarang tutup semua. Jangan harap manusia. Nanti saya menjilat orang kaya. Dulu saya agak menjilat-jilat juga. Loh, saya dulu menjilat-jilat juga. Demi keselamatan kita bersama. Kerukunan kau dan aku. Sekarang udah gak perlu, ini pekerjaan Tuhan, bro. Biar Tuhan yang menangani, dia punya langit dan bumi. Gak boleh sedikit pun kita khawatir. Amin, saudara. Gak usah didorong-dorong kasih perpuluhan lah. Gak perlu. Biar Tuhan yang gerakkan dia. Kalau tidak, emang bukan bagian orang itu. Gak usah. Kalau sudah mendengar firman begini kan tahu diri sudah. Kalau gak tahu diri, biarin saja. Emangnya terima uangmu kita senang kalau hatimu bengkok, kamu kasih persembahan. Percuma dong, bengkok hatimu kasih persembahan. Bener dulu dong hidupmu. Amin, saudara. Wah, Pak, yang begini belum pernah kita dengar. Sekarang kamu dengar. Mesti ketemu tuh pendeta frustasi baru dengar. Iya, kita nggak harap dunia ini menyenangkan lagi. Kalau dulu kan kesenangan saya jemaat, gereja. Begitu-begitu saudaraku. Walaupun saya lumayan baik sebenarnya. Karena waktu saya jadi pimpinan sekolah, harta saya, uang saya habis di sekolah Alkitab. Khotbah saya hari Minggu 9 kali, pernah 11. Dalam satu minggu bisa 50-60 kali. You hitung saya punya income. Kang tahu saya berapa. Tapi nggak sisa juga, keluar dari sekolah Alkitab saya nggak punya rumah. Tiap bulan kita nombok. Habis uang saya, lumayan baik loh. Tapi di balik itu saya punya agenda, reputasi, nama besar, Eras yang bagus, yang bela pekerjaan Tuhan. Aku juga punya agenda, bro. Tapi sekarang udah nggak mikir, mau dipuji boleh nggak? Boleh. Yang penting itu penilaian Tuhan. Sebenarnya tahun 1993, Tuhan tuh sudah tegur saya. Kamu nyari apa, Eras? Sudah begitu sebenarnya. Saya berhenti khotbah 3 bulan. Baru tercipta lagu ini. Pulihkan aku, Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku, Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Sudah ditegur Tuhan begitu saja, tahun-tahun berikutnya saya masih meleset. Masih meleset. Tetapi 20 tahun, ini tahun ke-20 ya, tahun 19 tahun kemudian, saya baru mengerti loh. Aduh, ternyata aku cuma bisa nyanyi.
Seiring dengan umur saya, kekecewaan, kepahitan, pengalaman hidup, baru kita mengerti bagaimana menjadikan Tuhan segalanya. You are my everything. Maka saya membagi ini. Ini gak merugikan saudara. Amin. Gak maksa. Yang mau silakan. Gak mau terserah. Lu jangan sombong lo. Amin. Lu jangan sombong lo. Saudara jangan kawin sama dunia. Yang terikat barang branded, yang terikat kekayaan dunia. Saudara itu sebenarnya sedang bertunangan dengan dunia. Oh, kita gak nyembah setan, Pak. Oh, Anda orang beradab, setan juga tahu. Kalau begitu, Anda gak akan nyembah setan. Mengingini dunia itu menyembah iblis. Tadi kita baca sudah kan? Itu, saudara. Terikat dengan dunia. Dan banyak orang begitu gak sadar, bro. Maknyus kalau pakai barang ini. Maknyus pakai merek itu. Udah gak perlu begitu lagi, saudaraku. Ini pendeta gak beradab. Siapa yang gak beradab? Tapi kan umumnya orang itu umumnya you umat pilihan Allah. Begitu Anda masuk perjanjian baru, hatimu harus kau pindahkan. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kita itu makin tua, Pak. Harus makin gak punya kepentingan, keinginan. Jangan makin tua, makin menjadi. Jadi duniawi. Di keheningan ku ucapkan janji. Segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku. Kemanapun jiwaku ikut serta. Dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaan berpadu indah di hati Bapa. Kesetiaanmu Tuhan, kesetiaanku berpadu indah di hati Bapa. Bapa memberikan saudara-saudara bagi dia. Kita disebut mempelai, maksudnya hubungan yang eksklusif. Apa sih hebatnya hidup ini? Kalau persepsi saudara hebat itu performance barang dunia, Anda sesat dan binasa. Apa sih hidup ini? Indahnya satu, kalau kita punya hubungan yang eksklusif, sampai nyambung jepret, tersandera oleh Tuhan. Kebahagiaanku hanya kalau aku menempel denganmu. Kemanapun jiwaku ikut serta. Dari Nazaret sampai ke Golgota, setia, kesetiaan berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah aku
Kalau sampai saudara punya hati yang mengasihi Tuhan ini, Tuhan tahu orang itu mengasihi aku, orang itu merindukan aku. Ini baru luar biasa. Kalau hanya kaya punya rumah mewah, mobil mewah, jadi orang berpangkat terhormat, belum luar biasa. Kalau jadi saudara bagi Yesus, jadi mempelai Tuhan, itu baru luar biasa. Hatimu harus pecah. Jangan bikin lubang lagi. Tutup. Dan kita bisa mengatakan, Tuhanlah kebahagiaanku satu-satunya. Saya membayangkan kalau seandainya saya hidup pada zaman Tuhan Yesus, ini lagu itu kan saya bayangkan. Dan saya punya pengertian kebenaran seperti hari ini. Saya akan mengatakan ini. Dan saya tidak akan seperti murid-murid yang meninggalkan Tuhan di Taman Getsemani. Saya akan ikut Tuhan terus sampai dia di kayu salib. Maka saya tulis lagu ini. Kemanapun jiwaku ikut serta. Dari kelahirannya, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiap kesetiaan berpadu indah di hati Bapa. Saya tidak sendiri, amin. Maka saya mengajak Anda untuk bersama-sama saya. You yang gak mau, saya gak urusan sama you. Ingat ini, saya bukan sombong. You bukan bagian hidupku. Aku hanya mau mengajak orang yang mau bersama-sama. Saya dianggap bermimpi, dianggap berlebihan, terserah. Jangan, saya bukan memarah. Tapi saya sungguh tidak peduli dengan siapapun yang tidak mau dibawa ke dalam langit baru bumi baru. Kita sudah terlanjur sampai di sini, saudaraku. Udah basah kita. Khotbah saya udah seperti ini, saya udah gak bisa mundur lagi. Saya harus membuktikan kebenaran dalam hidup saya setiap hari. Dan ini pasti menguntungkan. Ibarat orang bertaruh, saya bertaruh penuh di sini. Apapun jadinya, aku bertaruh di sini. Dan saya katakan kepadamu, mari bertaruh bersama. Amin.